Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Judul perikop itu adalah Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang sebelumnya, Rasul Paulus sudah menjelaskan kepada orang Efesus atau jemaat kota Efesus bahwa ada begitu banyak kekayaan yang dapat kita miliki di dalam Kristus. Dikatakan di perikop sebelumnya bahwa Kristus adalah sarana di mana melalui Kristus kita menjadi orang pilihan. Kristus adalah sarana yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Dan melalui Kristuslah ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita terhitung sebagai orang-orang pilihan. Dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus melanjutkan penjelasannya tentang Kristus, yaitu bahwa karena Kristus adalah sarana keselamatan kita, maka penting bagi kita untuk mengenal siapa Kristus yang sebenarnya. Karena itu di dalam ayat 17 dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan atau Bapa memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahami siapa Kristus yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian yang benar akan Kristus akan membantu kita memahami Allah dan bagaimana karakter Allah dan juga rencana-rencana Allah atas hidup kita. Pengenalan-pengenalan kita akan siapakah Allah itu akan membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman kita. Kita mampu bersandar kepada Dia karena kita mengenal Allah yang kita sembah. Kita mampu percaya kepada semua jalan keluar yang ditawarkan kepada kita, karena kita percaya bahwa Dia Allah yang Maha Kasih dan tidak mungkin Dia memberikan sesuatu yang jahat kepada kita. Pengertian yang benar akan Allah itu akan membantu kita menumbuhkan iman kita di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai orang Kristen, hendaklah kita menjadi orang yang selalu berusaha untuk mengenal Allah. Kita hanya menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus jika kita berusaha untuk mengenal Allah. Saudara, ada begitu banyak cara bagaimana kita bisa mengenal Allah. Kita bisa melakukan hal-hal seperti disiplin rohani, seperti mungkin baca Alkitab, dan juga berdoa. Hal-hal itu akan membantu kita untuk semakin mengenal Allah. Dan pengenalan kita akan Allah, khususnya pengenalan kita akan Allah di dalam Kristus Yesus, akan membantu kita menjadi orang-orang yang semakin hidupnya berkenan kepada Allah, karena kita akan berjalan menurut jalan yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudara, hanya di dalam Kristus kita dapat menjadi orang-orang pilihan Allah. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah memiliki kerinduan dalam hati saudara untuk semakin mengenal Allah melalui Kristus? Mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut.
berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan kepada saudara untuk dapat melepaskan atau dapat memiliki kerinduan untuk mengenal Allah dengan lebih lagi. Saudara, marilah kita semakin berusaha untuk mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau menjaga kami dari malam sampai pagi hari ini. Kami boleh bangun, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sekarang kami juga bersyukur buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk boleh kami dengarkan, kami renungkan Tuhan. Dan kami pahami bahwa mengenal Engkau adalah hal yang terbaik dalam hidup kami Tuhan Yesus, supaya kami semakin dekat dengan Engkau. Ya Allah Roh Kudus, bantu kami untuk mengenal Bapa melalui Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh aktivitas kami dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah semua mau kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.